Cek, mikrofon cek. Cek, mikrofon cek, cek. Cek, mikrofon. Cek, mikrofon. Cek, cek mikrofon narasumber. Cek. Tes. Weh. Ada iklan ya Pak? Ngajak daerah boleh? Bisa ya? Oh iya kan. Sing iklan itu siapa? Bapak mengundang teman-teman. Oh di akhir aja ya. Iya. Oh iya, cek lab.
Cek. Ngomong banter banget. Cek tes mic tes 4, 5, 6, 1. saya teruskan Prof. Anu HP desa apa yang mlebu? WA diangkat dulu ya. Info ya Ki kalau udah mulai. Teguh, tayangan TV-nya nggak kelihatan? Oh nggak ada. Oh. Tes. Ketok nek luwe. Iya Pak, lemes Pak. Cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami ucapkan selamat datang di acara YouTube TV Kultum Ramadan. Kali ini kita bersama Prof. Basuki M. Compound PSDAK CE SMA CNCPE. Sebelum itu izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Ibu pengurus yang mungkin saat ini sedang join di YouTube live kami, yang kami hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan manajemen eksekutif YAI Wilayah Jawa Timur, dan tentunya sobat akuntan yang setia menanti kegiatan Kultum Ramadan ini. Karena selama Ramadan ini YouTube TV ini punya program Prof, yaitu adalah Kultum Ramadan. Konsepnya kita berbagi ilmu mengenai agama dan memperdalam ilmu kita mengenai Islam, seperti itu. Nah, di hari yang khusus ini, karena biasanya kita hari Jumat Prof, ini Kamis, berarti ini adalah hari yang khusus, bintang tamu kita juga sangat khusus dan sangat spesial. Dan topik kali ini ialah bertakwa dan bersyukur sebagai hasil dari ibadah puasa. Kenapa itu Prof harus memilih topik ini? Harus jawab sekarang. Kalau tahun depan nanti keburu buka Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati semua Bapak IAI, sobat akuntan, para pengurus yang mungkin sedang menyaksikan live, dan juga para manajemen eksekutif yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, shallallahu wasallam ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Eh, Pertanyaannya tadi mengapa kok Topiknya ini bertakwa dan bersyukur hasil dari ibadah puasa. baik, saya akan mulai dari perintah tentang puasa. Al-Baqarah 183. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum bicara tadi di akhir ayat ini ada kata-kata takut ya. Tapi sebenarnya saya akan menyinggung masalah siam dulu. Saya memaknai siam dengan puasa itu agak sedikit berbeda. Walaupun padanan kata siam dalam bahasa Arab jadi puasa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita hanya bicara puasa itu masih kurang lengkap kata Ras ya. Contohnya begini, kalau kita mau cek kesehatan, disuruh puasa, di sana apa? Menahan, tidak makan, tidak minum, kan hanya gitu ya. Nah, kalau konteks siam itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan berbicara yang tidak baik, menahan perasaan, menahan amarah, tidak berhubungan suami istri dan lain-lain. Selain tidak makan dan tidak minum, sehingga konteks siam itu lebih luas dari sekedar puasa gitu ya. Tapi oke lah, karena sudah menjadi padanan kata ya, puasa yang dimaksud dalam terjemahan ayat ini adalah puasa dalam konteks siam tadi itu. Allah mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa, bersiam, seperti diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita, agar kamu bertakwa, gitu ya, terjemahnya kan gitu ya. Nah, kita sekarang bicara tentang takwa, artinya bahwa kalau kita bersiam, kita berpuasa, maka nanti Anda akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takwa tadi itu? Nah, ini saya kira kita nanti akan diskusi tentang takwa itu. Jadi konteksnya adalah puasa adalah tujuan yang pertama yang akan kita bahas adalah takwa. Nah, tentang bersyukur nanti ada di ayat 185. Ya, wala'alakum tashkurun, untuk ayatnya begitu. Ya, itu nanti kita bahas berikutnya. Jadi saya kira itu jawabannya ya, Mbak Laras. Mengapa kok saya memilih konteks itu? Karena dengan bersiam kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, lalu apa takwa itu? Kan itu ya problemnya. Arti yang paling gampang itu ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Takwa itu adalah suatu perbuatan melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu secara gampangnya begitu. Tapi takwa ini adalah kata takwa atau itu menjadi sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Mudah diucapkannya bagaimana? Mungkin para pemirsa tahu bahwa setiap orang misalnya akan disumpah menjadi ASN, jadi pegawai atau apapun, maka di sana ada satu syarat, yaitu orang yang akan diangkat jadi pimpinan adalah harus nomor satu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, disumpah pun begitu, saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi takwa, selalu begitu. Tapi apa sekarang takwa itu? Kan begitu ya. Jadi masalahnya begitu. Artinya kalau hanya sekedar tadi saya bukan sekedar tapi mengacu pada KBBI tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mematuhi semua perintahnya, meninggalkan larangannya, masih kurang detail gitu ya. Banyak sekali referensi atau di Al-Quran tentang takwa. Ada di Al-Baqarah, ada di banyak surat, tapi saya akan spesifik mengambil dari referensi surat Ali Imran ayat 134. Ya. Di sana ada disebutkan ciri-ciri bertakwa, ya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Jadi menafkahkan atau bernafkah sebagian rezekinya dalam keadaan lapang dan sempit. Saya kira ketika Prof. Nisar tempoh hari sudah menyinggung juga. Jadi lapang dan sempit. Itu tetap kita harus saya katakan apa ya, bersedekah gitu ya. Sedekah di saat lapang mungkin lebih mudah, tetapi di saat kurangan itu yang sangat susah. Itu satu. Yang kedua, kita tidak bisa membandingkan sekedar dari jumlah yang kita sedekahkan, ya kan? 1 juta dari orang yang penghasilannya 100 juta itu mungkin lebih sedikit dibandingkan orang yang bersedekah misalnya 50.000 tapi penghasilannya hanya 500.000 misalnya, itu 10%. Tapi kalau 1 juta dari 100 juta hanya 1%, kan itu ya. Jadi bukan itu, jadi bukan dari jumlah. Tapi yang penting adalah diusahakan atau orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah selalu menafkahkan sebagian rezekinya dalam bentuk apapun, sedekah apapun, dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini ciri yang pertama. Nah, yang kedua adalah wal katimina ghaid. Jadi orang yang menahan amarahnya. Nah ini kira-kira gampang apa susah ya? Susah ya, apalagi sekarang tuh sering emosi gitu. Menahan amarah. Jadi kalau disakiti, dia sakit hati atau apa ya, guyon sampai marah, boleh marah, tetapi mungkin tidak diumbar gitu. Tapi lebih bagusnya kalau kita bisa menahan amarah kita. Itu diajarkan juga di dalam puasa. Ketika kita sedang berpuasa, lalu ada orang yang katakanlah membuat apa ya, sesuatu yang tidak mengenakan kita, maka kita diperintahkan untuk maaf saya sedang berpuasa, agar tidak amarahnya tidak muncul. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Minta maaf gampang ya, besok pas Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin, tapi memberi maaf itu susah. Apalagi ini memberi maaf pada orang yang pernah menyakiti kita, wah itu sudah. Malah kadang-kadang pokoknya 7 turunan saya tidak akan kenal kamu. Nah itu. Jadi itu adalah ciri orang bertakwa yang nomor 3. Kemudian yang keempat, selalu berbuat baik kepada sesama. Ini rujukan dari Al-Imran 134 ya, 134. Kemudian di 135-nya di 134 tadi, dan selalu mengingat kepada Allah. Nah, selalu ingat kepada Allah. Itu adalah 5 ciri dari orang bertakwa yang saya ambil dari Al-Imran ini. Saya kira itu ya Mbak Laras. Jadi penjelasan mengapa saya memilih ini, topik ini, karena dengan berpuasa tujuannya kita bisa memperoleh manfaat atau benefit dari tadi itu. Dalam keadaan berpuasa kita sedekah tetap ya. Kemudian juga menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, selalu berbuat baik kepada manusia, dan selalu ingat kepada Allah. Saya kira itu jawaban dari mengapa saya memilih ini. Ciri orang bertakwa ya. Kalau kita sendiri nih mungkin gimana sih caranya kita untuk meningkatkan dari ketakwaan kita sendiri tadi Prof. Tadi sudah mengetahui ciri-cirinya orang bertakwa adalah seperti ini. Yang pertama adalah seperti itu, kemudian saling memaafkan, kemudian kita juga menahan marah, kita bersedekah. Nggak tahu loh bagaimana cara kita meningkatkan, karena kita seiring dengan kita bekerja, kita beraktivitas sedikit luntur atau mungkin hilang gitu Prof. Gimana cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita ya, khususnya di bulan puasa ini? Oke. Belajar pelan-pelan. Susah memang, terutama tadi beberapa hal yang saya ungkapkan.
poin memaafkan kesalahan orang lain ini yang paling susah. Mungkin menahan amarah kita masih lebih mudah, tapi memaafkan kesalahan orang lain itu yang saya kira dengan beranggapan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidaksempurnaannya. Ada manusia yang tidak ada manusia yang baik 100%, jahat 100% tidak ada. Pasti ada kebaikan dan keburukannya. Nah, dengan memahami itu, maka apabila ada orang berbuat sesuatu yang mungkin menyakiti kita, itu kita harus memahami bahwa dia tidak selalu jahat kok. Itu mungkin pasti yang jahat saja yang muncul. Nah, coba itu tadi ya, kita belajar memaafkan, memahami dulu bahwa sebetulnya dia orang baik. Hanya pas mungkin sedang stres, sedang apa muncul sesuatu yang menyakiti hati kita, lalu coba kita maafkan. Tapi ya itu tadi saya katakan mudah diucapkan tapi sangat susah untuk dilakukan. Tetapi dengan mengamalkan siam tadi itu, di mana tadi konteksnya adalah tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan amarah, menahan segala macam tadi nafsu ya, kita tidak bergunjing, tidak lain-lain, mungkin itu akan dilatih ya dalam paling tidak dalam 30 hari ini selama bulan Ramadan. Ya, saya pernah dalam di tahun lalu kalau nggak salah ya pernah menyinggung itu bahwa bulan Ramadan adalah sekolah kita untuk belajar banyak hal. Ya, nanti saya kaitkan dengan yang bersyukur juga. Jadi belajar pelan-pelan. Berat, iya. Tapi tidak yang tidak bisa, tidak yang tidak mungkin. Kalau kita bismillah, kita akan coba tingkatkan. Saya tidak akan saya akan menahan, saya akan ini, saya akan itu, segala macam yang apalagi kalau dikaitkan dengan saya sedang bersiam, saya sedang berpuasa, mungkin akan lebih mudah. Saya kira gitu ya, Mbak. Itu salah satu tipsnya ya, untuk kita gimana cara meningkatkan takwa kita gitu adalah terus belajar seperti itu. Nah, di sisi lain dari takwa adalah syukur ya Prof. Jadi bertakwa dan bersyukur gitu. Bersyukur itu apakah hal yang kita mengucap alhamdulillah seperti itu Prof, atau apa sih sebenarnya makna kata syukur ini? Syukur itu kalau kita bicara syukur harus dalam konteks bahasa Arab, jangan bahasa Jawa. Karena konteks bahasa Jawa itu artinya dengan intonasi yang berbeda, itu bisa artinya bisa berbeda. Mbak Aras habis menikah, wah syukur, itu berarti sedang senang ya. Tapi si A jatuh kepleset, syukur. Sama-sama syukurnya, dengan intonasi yang berbeda, maknanya berbeda. Nah, syukur yang dimaksud di sini adalah satu tentu saja dengan lisan dulu kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ya nanti kita akan bahas ya mengapa kita harus bersyukur. Tapi yang kedua adalah dengan lisan tadi itu, yang kedua adalah dengan perbuatan. Saya pernah mendengar seorang ustaz mengatakan bahwa bersyukur itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan niat dari si pemberi. Kita kan diberi kenikmatan oleh Allah ya, banyak hal. Nah, kita harus melakukan itu, bersyukurnya dengan perbuatan adalah bahwa kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan niat atau kemauan si pemberi. Saya beri contoh yang gampang dulu. Kalau saya diberi kopiah, ya saya hari ini nggak pakai kopiah karena saya sudah pakai kopiah putih ini ya. Kalau saya diberi kopiah misalnya, lalu kopiah itu saya taruh di kepala. Setelah saya ucapkan terima kasih, saya taruh di kepala. Itu artinya saya bersyukur. Terpakai. Karena dipakai. Karena maksud si pemberi adalah agar kopiah itu dipakai di kepala. Tapi kalau saya diberi kopiah, terima kasih ya, lalu saya pakai di kaki, itu namanya saya tidak bersyukur. Saya hanya mengucapkan terima kasih, tapi dalam tindakan itu tidak. Jadi bersyukur dalam konteks ini adalah selain mengucapkan dengan lisan terima kasih,
kemudian kita melakukan tindakan atau apapun yang diminta atau diharapkan oleh si pemberi itu. Nah, kita diberi nikmat amat sangat banyak. Nikmat kesehatan. Kadang-kadang kita tidak ingat ya bahwa sehat itu nikmat. Tapi begitu sakit itu Pak, waduh sakit rasanya seperti itu. Betapa nikmatnya orang yang sehat, gitu ya. Ada seorang kolega ya di fakultas. Pada suatu saat Gusti Allah itu menutup sedikit saluran air seninya, air kencing. Nggak bisa kencing. 3 hari nggak bisa kencing. Sampai perutnya membesar. Sakit sekali. Harus dibawa ke rumah sakit. Begitu diobati oleh dokter, keluar gitu. Betapa nikmatnya orang bisa kencing. Selama ini kita ke toilet segala macam gitu ya, maaf ini contohnya toilet gitu ya, BAB atau PA, buang air kecil dengan tanpa, karena menganggap itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang sudah seharusnya begitu. Padahal itu adalah sebuah kenikmatan. Begitu kita dibuntu sedikit, sudah baru terasa. Sama aja misalnya yang sudah berumah tangga, misalnya punya ART di rumah. Ya kita punya ART, saya bayar kok. Itu tidak suatu hal yang biasa saja kita rasakan. Tapi begitu hari raya Idul Fitri, liburan, ART pulang, baru merasakan, waduh, betapa nikmatnya punya ART. Jadi biasanya merasa bahwa sesuatu menjadi lebih nikmat ketika sesuatu itu sudah tidak kita miliki. Ketika kita diberi di jok oleh Gusti Allah itu dianggapnya ya memang itu tugasnya Gusti Allah. Padahal kesehatan, kesempatan ini nikmat Islam terutama itu suatu yang luar biasa. Coba siapa yang pernah menghitung bahwa Anda diberi bernafas itu berapa biayanya? Selama ini kita gratis. Ya, orang di rumah sakit itu butuh untuk bernafas, untuk beli tabung oksigennya yang hanya habis 2 jam sudah ratusan ribu. 24 jam tinggal kalikan. Sekarang Bayu umur berapa? 25 tahun gratis oksigen. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Nah itu, jadi ketika Allah memberikan kenikmatan itu, maka kita harus mensyukurinya dengan ternyata nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah dalam yang sederhana saja tadi itu, bernafas, bisa ini bisa itu suatu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tapi itulah yang mulai sekarang harus kita pikirkan bahwa ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita tidak akan bisa menghitung. Nah, untuk itulah kita harus bersyukur. Bersyukurnya gimana? Alhamdulillah. Cukup? Tidak. Masih belum cukup. Ada perbuatan yang harus dilakukan tadi itu ya, takwa tadi itu. Terus apa? Allah pernah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, illa liya'budun. Ya, mengikuti tadi perintah Allah lagi, meninggalkan larangannya, itu kembali ke takwa. Jadi saya kira itu jadi makna syukur. Dan mengapa kita harus bersyukur? Karena ya tidak pantas kalau kita tidak bersyukur. Apalagi kalau kita bersifat takabur, menyombongkan diri itu sudah selesai, sudah ada. Karena apa? Karena penyakit pertama di dunia, bahkan sebelum dunia ini dihuni orang, penyakit pertama katanya adalah sombong. Iblis sombong. Dia diperintah Allah untuk bersujud pada Adam, dia tidak mau. Apa yang dia katakan? Mengapa kamu menyuruh aku bersujud? Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Sombong, diusir. Yang kedua apa? Penyakit nomor 2. Hoak. Memberikan kabar bohong.
Adam diusir gara-gara dibujuki oleh setan bahwa itu loh pohon itu adalah dekatilah, kan padahal dilarang untuk mendekati pohon. Padahal pohon itu pohon baik, kalau kamu makan itu menyebarkan kabar bohong adalah penyakit nomor 2. Ya, jadi kembali ke tadi, bersyukur tadi adalah ya selalu mengingat apa yang diberikan Allah kepada kita, selalu konsep takwa tadi itu yang harus dilakukan. Saya kira itu yang mana saja. Jadi tegang banget. Santai juga. Kadang itu kan pasti kita lupa ya, maksudnya ada hal kecil yang membuat kita tuh seharusnya bersyukur, tapi kita malah mengeluhkan itu sebagai sebuah kondisi yang membuat beban gitu dari kita. Ada nggak mungkin tips atau trik dari Bapak untuk bagaimana sih kita selalu mengingat bahwa ini tuh nikmat sebenarnya, kamu harus bersyukur atas hal ini. Ya, itu penyakit juga ya. Jadi kadang-kadang memang begitu ya, kita melupakan bahwa ini sebuah nikmat gitu kok. Karena mungkin kita terlalu menuntut ya. Kita tidak menyadari bahwa yang sudah kita terima itu sudah amat sangat banyak. Jadi tapi itu adalah sifat manusia. Ya, tidak begitu kalau bukan manusia namanya. Manusia itu selalu kurang. Selalu ingin tambah ini kurang, ini merasa kurang. Jadi saya kira untuk memulainya adalah dengan bahwa kita harus introspeksi bahwa yang sudah kita terima itu sangat banyak. Contoh saja jadi memperhatikan semua kenikmatan yang kecil-kecil saja. Itu adalah sudah suatu hal yang luar biasa sekali yang harus kita bersyukur. Ya. Jadi saya juga mengingatkan bahwa jangan pernah sekali-kali merasa bahwa kita itu miskin. Kita itu kaya. Allah memberi kita banyak sekali hal. Coba sekarang orang yang bermasalah dengan hati, ya seperti Pak Dahlan Iskan dulu harus hati-hati. Bermiliar-miliar hanya satu hati, itu gratis diberikan kita. Ya, mata, telinga, ya. Apakah ada yang mau menggadaikan matanya? Kan gitu ya. Kalau dididik dengan uang sudah luar biasa sekali. Jadi saya kira gitu ya Pak Raras, selalu introspeksi bahwa yang kita terima itu banyak sebetulnya. Ya, jadi selalu melihat ke dalam lah. Jangan selalu melihat ke atas. Ya kadang-kadang bolehlah lihat ke atas kalau kita mau mencapai tujuan kita, tapi jangan mendadak terus. Karena orang yang kesandung jatuh itu adalah jatuh karena sandung kerikil kecil yang tidak kita lihat. Karena kita selalu menengok ke atas, kita jalan kesandung jatuh. Jadi kita kadang-kadang orang-orang besar yang jatuh, kadang-kadang hal-hal sepele yang membuat jatuh. Jadi itu saya kira introspeksi, melihat ke dalam bahwa yang kita terima itu sudah sangat banyak. Bersyukur. Dengan cara kita meningkatkan takwa kita, meningkatkan rasa syukur kita seperti itu, apa dampak positif yang kita akan dapatkan dari hal itu? Atau mungkin Bapak ada pengalaman gitu dan Bapak mencatat apa yang pernah yang bisa dibagikan kepada kita? Kadang kita nggak menyadari bahwa kalau kamu meningkatkan rasa syukur, kita meningkatkan takwa kita, itu diri kita menjadi seperti ini loh, maksudnya jadi menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, apa manfaat untuk diri kita sendiri? Pengalaman tentang ya sebetulnya banyak ya. Saya belajar dari perjalanan hidup gitu ya. Perjalanan hidup saya itu mungkin teman-teman yang ada di sini melihatnya adalah sekarang saya sudah seperti ini. Padahal saya betul-betul merangkak dari bawah. Ya, saya pernah jadi kernet, ya kan? Kernet dari kalau Anda pernah ke Jogja, di sana kita namanya kalau kampus gitu ya, angkutan mahasiswa. Kalau kampus itu saya jadi kernet, Pak Sugeng yang jadi supirnya gitu ya. Kita sampai merangkak mulai dari sana. Kita berjualan, saya pernah cerita ya, kita berjualan membeli kopi dari Dieng, kemudian kita jual di pasar dari Harso Jogja. Jadi merangkak dari sana. Nah, berangkat dari situlah saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa. Saya bisa begini bukan karena usaha saya saja, tetapi juga karena Allah yang mengizinkan itu. Dulu
perjalanan Jogja Dieng tiap minggu untuk pulang kubis itu suatu perjalanan yang sangat jauh. Kalau dulu misalnya Allah tidak menghendaki saya jadi seperti sekarang, ya sudah selesai sampai dulu. Jadi itu. Jadi dengan apa? Memikirkan kembali hal-hal kecil yang pernah kita lakukan itu, kita bisa melihat bahwa atau merasa bahwa saya bisa seperti ini adalah karena izin Allah. Jadi itu saya kira banyak sih pengalaman saya yang apa tadi saya salah satunya adalah itu bahwa bisa menjadi besar mulai dari kecil, dan itu secara apa namanya secara bertahap kita lakukan, kita alami, sehingga kembali dengan bersyukur alhamdulillah bisa begini. Kemudian saya sekolah dapat beasiswa, alhamdulillah ya, dengan bisa dapat beasiswa dan lain-lain. Kemudian sekolah luar negeri juga luar biasa untuk mencarinya, tidak semudah sekarang. Artinya mencari biasa tidak mudah sekarang. Ya, mati-matian juga balik dapat beasiswa lagi gitu ya. Jadi saya kira itu ya, contohnya banyak sih sebetulnya, tapi jangan diceritakan semua, nanti kuliah jadi kuliah 70 menit nanti, padahal kan cuma harusnya 7 menit kan, ini sudah 25 menit. Terakhir ini Pak, gimana peran keluarga ataupun peran kita sendiri dalam kita bersama-sama pastinya untuk meningkatkan takwa, kan kita juga butuh orang lain kan, seperti tadi menahan marah, berarti dalam artian kita tidak boleh membuat orang lain marah seperti itu kan. Nah, bagaimana peran kita sendiri untuk orang lain bisa meningkatkan ketakwaannya dan rasa syukurnya seperti itu? Tergantung posisi kita ya. Kalau posisi kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang kita harus memberikan contoh. Jadi orang akan melihat tidak hanya omongan kita, tetapi juga perbuatan kita. Memberi contoh. Saya sampai dengan hari ini ya untuk proses peningkatan itu, ya saya merasa bahwa masih banyak dosa yang saya lakukan, gitu ya. Sehingga saya harus dalam tanda petik ya menebusnya, walaupun tidak mungkin dapat tertebus ya. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan itu selain bulan siam, saum, juga bulan Quran, bulan sedekah, bulan tadarus, ya. Jadi bulan Quran, saya tekankan bulan Quran. Jadi saya berusaha untuk istilahnya mentadaburi Al-Quran, membaca, mengetahui maknanya, ya. Jadi setiap hari, setiap saat itu, setiap sholat wajib, jadi dalam 5 kali gitu, 5 waktu maksud saya, dan juga sehabis sholat tarawih saya tinggal di masjid sampai jam berapa, 10, jam setengah 11 kadang-kadang, nanti jam 3 sudah balik ke masjid lagi. Ya itu dalam rangka itu, karena saya merasa bahwa, nah dengan mungkin melihat loh, bapak aja yang sudah tua saja rajin ke masjid, masa ke anak-anak saya ya, masa aku yang masih muda nggak ikut gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi memberi contoh itu salah satu yang apa efektif dalam hal peningkatan ketakwaan kita, memberikan contoh. Ya tentu saja di rumah kadang-kadang ada ngomong-ngomong masalah keagama sedikit-sedikit gitu, tetapi saya tidak pada posisi memerintah, tetapi memberikan contoh. Jadi membuat orang apa ya, ewuh pekewuh gitu, tahu ya ewuh pekewuh ya, ewuh pekewuh itu sungkan gitu loh, bapak aja berangkat masa saya nggak berangkat gitu loh. Jadi itu, jadi alhamdulillah dalam setiap bulan Ramadan, alhamdulillah selama ini saya bisa mengkhatamkan Quran bisa 2 kali, ya 2 kali. Ya, jadi ya itu karena harus disiplin, nah itu satu yang disiplin. Sebenarnya kalau kita baca 2 halaman saja setiap sholat, berarti kalau 5 sehari berarti ada 10 halaman, maka dalam 30 hari sudah
khatam 1 juz, karena Quran itu 30 juz sekitar 300 sekian halaman. Nah kalau pengen 2 juz, kepingin 2 kali khatam ya 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat, berarti ada 4 halaman. Itu sudah bisa. Saya kira itu usaha saya untuk dan saya mengajak juga pada teman-teman, cobalah kita belajar pelan-pelan saja. Saya dulunya juga nggak bisa begitu. Mari kita mulai belajar dari 1 ain ya, membaca 1 ain saja sudah 1 ain selesai. Nanti kalau sudah meningkat. Saya kira itu Mbak. Siap. Ya itu tadi teman-teman mengenai bertakwa dan bersyukur sebagai hasil daripada puasa. Nah mungkin dari rekan-rekan manajemen di sini ada yang mau ditanyakan, mumpung ini ada Prof Basuki di sini yang bisa sharing pengetahuan, sharing knowledge pada teman-teman. Kami persilakan, mungkin ada yang mau bertanya. Pertanyaannya nggak boleh sulit-sulit ya, karena saya bukan ustadz. Iya, ada yang bertanya? Iya, Mbak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Permisi Prof Bas mau tanya, apa sih perbedaan dampak yang dirasakan kita kalau seumpama kita hanya niatnya cuma puasa aja, nggak ngambil rasa syukurnya dalam ibadah puasa ini, seperti itu. Gimana kalau misalkan kita ini berpuasa ya hanya berpuasa Oke. saja seperti itu. Baik. Tanpa kita maknai rasa syukur, rasa takwa. Gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa banyak diantara umatku yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, karena mereka tidak belajar dari apa yang diajarkan atau yang dimaksud dengan berpuasa dalam konteks yang luas tadi, siam tadi itu. Ya. Salah satu contoh saja yang paling mudah ya. Kita sekarang orang Indonesia menjadi orang yang sangat tepat waktu ketika berbuka. Ya kan? Tidak ada yang mau menunda 1-2 menit saja. Bahkan ada yang sudah di depan itu ya begitu. Allahu Akbar gitu langsung gitu. Jadi apa sebetulnya? Sebetulnya Ramadan itu mengajarkan agar kita itu selalu tepat waktu. Berbuka, terus nanti ketika imsak gitu ya, adzan subuh. Begitu Allah Akbar, kadang-kadang sudah di mulut aja langsung ditaruh. On time, sangat on time. Dan kita bisa ketika Ramadan. Nah, tentu saja bulan Syawal nanti adalah bulan peningkatan. Maka contoh ketepat waktuan tadi itu juga harus diterapkan ketika setelah Ramadan. Dan ketepat waktu itu jangan hanya ketika berbuka, tetapi juga untuk beberapa hal. Banyak hal yang seharusnya. Sehingga saya melihat misalnya ajaran untuk tepat waktu, mentaati aturan. Nah ini lagi. Es buah itu halal atau haram? Halal. Ya kan? Tapi ketika Allah mengatakan ini haram di siang hari bulan Ramadan, kita patuh kan? Patuh. Barang yang Ya, halal betul. ketika Ada diperintahkan waktu haram aja menjadi haram. itu. Haram. Apalagi mestinya kalau barang yang haram kan itu ya. Sehingga apa? Kita diajarkan untuk ya itu tadi, mentaati aturan, mentaati perintah. Ini enggak boleh, ini boleh. Gitu. Nah, sehingga saya sering melihat kalau ada orang yang misalnya di contoh paling gampang, lampu merah, dia nerobos, orang itu tidak mendapatkan hikmah puasa. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, ayo Tapi pelajaran yang diberikan oleh Ramadan itu tidak dia dapat. Karena diajarkannya tepat waktu. Kapan kendaraan kita harus berangkat? Ketika lampu hijau kan itu ya. Ya, Nah itu. betul.
Nggak boleh sebelumnya atau sudah merah sudah dan sebelumnya nggak boleh. Menurut kalau mengikuti aturan ajaran tadi itu, ketepat waktuan tadi itu. Jadi saya selalu melihat begitu, orang nabrak itu berarti nabrak lampu merah, dia tidak mendapatkan hikmah puasa, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Dan banyak sekali hal yang, karena itulah saya tadi membedakan antara puasa dan siam gitu dalam konteks tadi itu, karena menahan amarah kemudian dan lain-lain tadi itu ya. Ya, jadi itu ya. Nah ini biasa teman-teman yang mungkin naik motor nih, yang biasanya tuh nggak cuman itu aja bro, kadang itu sampai udah ini zebra cross di depannya bro. Di depannya itu berhentinya. Nah ini buat teman-teman mungkin itu jadi pembelajaran buat kita semua bahwa seperti itu tadi, penerapan hal-hal kecil di kehidupan itu bisa kita terapkan untuk meningkatkan rasa takwa kita, rasa syukur kita, terlebih di bulan Ramadan, supaya kita nggak sia-sia ya hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak berbohong ya, kita dilatih tidak berbohong. Coba ketika kita wudhu misalnya siang ini, sedikit-sedikit nyicipi gitu, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, tapi kita nggak berani. Oh iya betul. Kita nggak berani berbohong gitu, terus bilang nggak berani, karena memang Allah mengatakan tidak boleh. Nah itu ya, saya kira jelas ya Mbak ya. Ya nanti kalau nggak jelas kita lanjutkan di bawah gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Masih dibuat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bro. Mungkin kita semua pernah mendengar pernyataan saat kita kurang bersyukur itu pasti kita itu disuruh melihat orang yang lebih susah dari kita. Contohnya kayak ketika kurang bersyukur tentang makanan, pasti ada pernyataan kayak banyak di luar sana itu orang nggak bisa makan, banyak lebih susah daripada itu. Padahal di mata Allah itu kita semua sama. Mungkin yang saya tanyakan itu bagaimana pandangan Prof Bas dalam menyikapi pernyataan seperti itu. Terima kasih. Iya. Seperti tadi saya katakan, jangan selalu melihat ke atas gitu loh. Jadi kita akan kurang bersyukur kalau kita selalu melihat ke atas, terus melihat sesuatu yang lebih baik dari kita, maksud saya begitu. Tapi tadi kita dapat makanan hanya sederhana gitu, alhamdulillah, karena kita ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat makan. Coba kita ingat saudara kita di Gaza, mereka jauh lebih menderita dibandingkan kita. Jadi ketika kita nanti makan misalnya ya cuma ada sop buntut misalnya, alhamdulillah sop buntut, yang lain bukan sop buntut gitu ya. Nanti misalnya cuma dapat tempe gitu, alhamdulillah, yang lain ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak makan. Justru karena itu salah satu Allah memerintahkan kita puasa adalah untuk mengingatkan juga kepada kita bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, dan kita diminta untuk merasakan seperti apa melilitnya perut ketika kelaparan. Ya kan? Dengan puasa kita banyak orang yang tidak mampu juga rasanya seperti ini. Jadi saya tadi katakan melihat ke atas boleh ketika kita mau mentarget sesuatu, saya ingin jadi itu ya. Tapi jangan ke atas terus, karena kalau ke atas terus Anda tidak akan merasa puas. Tapi sekali-sekali melihat ke bawah, ternyata dengan begitu akan bersyukur, alhamdulillah punya sepeda motor, yang lain cuma jalan kaki. Alhamdulillah bisa jalan kaki, yang lain didorong pakai kursi roda. Alhamdulillah bisa, gitu-gitu terus. Itu dengan begitu insya Allah akan memberikan kepada kita bahwa yang kita terima itu adalah sebuah nikmat. Tapi kalau kita bandingkannya dengan yang di atas, ya waduh, Gusti Allah enggak adil, masa kita sama-sama kok saya coba diberi sekian, yang lain diberi sekian. Akan selalu begitu. Siap ya? Alhamdulillah, terjawab sudah. Mungkin sudah azan dulu. Oh iya.
Mungkin ada yang bertanya lagi. Oke, ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Prof, ini kan sebenarnya diberi teks sama teman-teman, cuman ini saya coba cari pertanyaan di luar teks, pengalaman pribadi aja. Masalah sholat raweh digabung masalah AC. Ini kan Gimana gini ya? ceritanya. Tarawih sama AC. Oke. Biasanya tarawih cari yang Ya, dingin-dingin. ini kan ada jamaah sholat tarawih yang kadang suruh datang duluan. Kalau punya anak suruh datang duluan anaknya suruh ngejep tempat yang di bawahnya AC pas biar adem, pas sholat tarawih nggak keringetan gitu. Itu setelah dia dapat tempat itu otomatis sebelahnya ini kan dikatakan sebelahnya nggak kena AC lah, agak kepanasan dikit. Terjadilah itu waktu sholat tarawih yang kena AC itu pasti batin alhamdulillah dapat tempat yang AC adem gitu. Terus yang sebelahnya yang nggak kena AC, aduh panas rek, gimana ini? Aku sholat tarawih keringetan gitu. Ini kan konsepnya kan masih ada hubungannya sama syukur. Ditambah lagi konsepnya sama takwa. Ada yang nggak boleh dilakukan sama yang boleh dilakukan gitu loh Prof, maksudnya itu. Gimana menurut Profesor Basuki atas kasus tersebut gitu loh. Itu kan sekaligus kan gabungan dua masalah. Itu kan syukur alhamdulillah gitu. Oh aku dapat atau enggak gitu. Baik. Ini Itu sering pertanyaan terjadi saya. di Ini kejadian masih nyata yang ini. titip sajadah ibu-ibu mesti. Betul banget. Pengalaman Pak Citra ini di masjid ya, ibu-ibu itu sajadahnya itu ada lemnya kalau di masjid saya. Jadi kalau sudah ditaruh disuruh pindah itu susah sekali. Nah, ngecim tadi itu ya di bawah AC. Ya, ini yang kontak yang mana? Yang kepanasan atau yang dingin yang mau yang Dua-duanya Oh, Prof, kalau dua-duanya. bisa Prof. Nggih. Lah ya, kalau yang kedinginan, yang dingin dapat AC alhamdulillah itu ya, karena dia sudah dapat tempat yang karena lebih nyaman dibandingkan yang sebelahnya. Nah yang sebelahnya yang gerundel gitu ya, karena kepanasan. Sebetulnya itu tadi, kalau kita melihat zaman dulu sebelum ada AC, itu nggak apa-apa yuk, ya kan? Ya karena sudah terbiasa. Nah, kenikmatan yang sudah terbiasa begitu tidak ada, kenikmatan itu menjadi gerundel tadi itu. Padahal mestinya disyukuri saja. Ya alhamdulillah saya masih kena seriwing-seriwingnya sedikit. Dulu zaman belum ada AC, nggak pakai AC juga nggak apa-apa. Pakai kipas angin, kan gitu ya. Ketika belum ada listrik, nggak ada kipas angin, pakai kipas gini, kan sebetulnya itu ya itu kembali ke manusia, bahwa tadi saya katakan memang manusia itu diciptakan untuk tidak pernah puas, selalu ingin terus, sudah punya satu pengen dua, pengen tiga, pengen empat, pengen lima, pengen ini, pengen itu, selalu begitu. Berarti dua orang tadi itu yang kena AC bersyukur alhamdulillah, yang tidak sedikit gerudel gitu ya, ya itu berarti rasa syukurnya kurang yang satu gitu. Nah jangankan seperti itu, mungkin saya bisa memberi contoh, ini pengalaman pribadi. Dipasang AC, kemudian ada orang yang komplain, Pak dingin, lalu AC-nya dikecilin, sumuk, protes lagi, orang yang sama. Itu tanya Pak Citra nanti ya, pengalamannya begitu. Jadi itulah manusia gitu loh. Jadi kita sebagai pengurus masjid itu ya kudu sabar. Memang seperti itu. Pengurus ibu-ibu, bapak-bapak ya tidak mudah jadi pengurus masjid itu. Jadi saya kira kembali ke diri masing-masing ya Mbak ini ya. Jadi introspeksi lah bahwa alhamdulillah kita sudah dapat AC gini. Ya.
Coba ketika COVID, ya kan, di masjid kami AC nggak boleh dihidupin, jendela dibuka semua. Wah, semua orang ya kegerahan. Tapi memang ya itulah kenikmatan yang harus diterima pada saat itu gitu. Alhamdulillah masih bisa sholat di masjid walaupun sumuk tidak kena COVID. Nah harusnya begitu. Jangan terus protes ya, selalu maunya selalu yang enak-enak. Tadi aja contoh ini tadi dikasih berapa derajat Laras? Wah kademen kan itu ya. Padahal kenikmatan loh itu. Iya. Tapi Semeriwing. meriwing gitu loh. Tapi kebanteran jadi nggak enak lah. Yang lain kesumuan gitu. Saya kira kembalinya kepada diri masing-masing, ya introspeksi lagi. Tadi itu bersyukur, menahan amarah, apalagi tadi sedekah, memaafkan, mengingat Allah, ya memaafkan kesalahan orang lain, ya, kembali ke sana saja, kemudian bersyukur. Karena Allah itu tidak akan menyulitkan kita ya di Al-Baqarah 185 ya. 185 ya, dari lanjutannya dari surat tentang puasa tadi saya baca yang terakhir saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu iddatan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Ini Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sudah dimudahkan oleh Allah. Kadang-kadang kita dimudahkan masih kurang. Padahal Allah tidak akan menyulitkan kita. Pasti semuanya diberikan kemudahan. Cuma kita saja yang kurang bersyukur. Sehingga yang mudah tadi masih dianggap sulit. Yang sudah dingin tadi itu masih dianggap kurang dingin kayak gitu ya. Nah, kemudian di ayat terakhir tadi itu wala'alakum taskurun, agar kamu bersyukur. Kembali ke konteks syukur yaitu ingat kepada Allah. Apa yang diminta Allah pada kita? Mengabdi, menyembah padanya. Itu saja sudah. Ya, itu wujud dari selain ucapan alhamdulillah juga bagaimana kita mengungkapkan syukur dengan perbuatan adalah mengabdi kepada Allah. Bertakwalah kita menuruti semua perintahnya, meninggalkan semua larangan. Saya kira gitu ya, terjawab ya Mbak ini ya. Udah 1 jam. Oke. Sudah kayak lagi. Nah mungkin ini spill dikit-dikit ya Prof ya, kalau misalkan kita salah satu kita bentuk bertakwa juga bersyukur juga kan kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan gitu ya Prof ya. Mungkin ini kita ada agenda-agenda kedepannya Prof. Bisa disampaikan kita sambil meningkatkan meningkatkan di bulan puasa ini pada kita kalau kita menambah pengetahuan kan berarti itu juga menambah pahala ya Prof ya. Baik, jadi selain menambah pengetahuan agama, tadi saya sudah mengajak ya, terutama diri saya sendiri. Mari kita coba belajar menghayati atau membaca lah dulu ya, kalau tak membaca Quran kita. Jangan sampai Quran kita hanya sebagai pajangan, atau yang sudah ada di HP-nya juga jangan sekedar melihat apa yang di HP yang lain, tapi tolong tadi itu coba 1 ain saja setelah sholat, 1 ain sebelum sholat, syukur 10 halaman, insya Allah kalau itu dilatih secara rutin gitu akan bisa. Itu ilmu, selain juga belajar ilmu yang lain, boleh juga yang punya buku-buku hadis atau buku tafsir dibaca ya, atau mendengarkan khotbah-khotbah para ustadz pada waktu menjelang sahur atau menjelang buka. Kemudian yang kedua ini ada pesanan iklan ini ya. Yaitu mengajak untuk teman-teman atau sobat-sobat akuntan mengingatkan saja bahwa pada tanggal 17-18 Juli tahun 2024 IAI KPD bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus sebagai host, dan ada berapa co-host ini? Ada 43 co-host akan menyelenggarakan International Conference KRA 11 2024 ini, bisa di Zoom akan kelihatan, dengan judul The Role of Accounting in Transforming the World Towards Sustainable Development with 5P: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership, Spirit of Patriotism. 5P ini disebut dengan
quintuple ya, ada triple bottom line, ada quintuple bottom line. Jadi bottom line-nya ada 5. People, planet, prosperity, peace and partnership. Diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah 17 Agustus Surabaya, 45 Surabaya, tanggal 17-18 Juli. Jadi kepada rekan-rekan anggota IAI jangan lupa segera mengirimkan papernya ya. Investasinya murah kok, nggak sampai 1 juta. Ya kan murah, menurut siapa kan itu ya, tapi murah loh. Murah, jadi harus bersyukur Prof, Ya, karena harus murah. bersyukur. Yang offline Fasilitasnya 90.000, murah. yang online 450.000. Ya, oke. Lebih murah dibandingkan yang $90. Nah, bandingannya Nah, begitu. begitu. Alhamdulillah cuma 750.000. Coba kalau $90 ya, harus pakai foreign participant. Jadi Oke. mengingatkan saja, speakersnya banyak. Nanti para sobat akuntan ingat ini agenda kita KRA 11 International Conference dengan co-host yang sangat banyak. Nah ini ya, nanti kalau ada apa-apa silakan menghubungi GRA akuntan untuk tanya lebih lanjut atau langsung ke mana? Ke panitia? Atau Betul. ke kita? Ke website IAI Oh, ke Jatim, website Pak. IAI Betul. Jatim. Oh ya, website IAI Jatim masih ingat ya, sobat akuntan yang di luar? iaijawatimur.or.id. Oke. Oke, baik. Cukup ya? Cukup, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Prof. Basuki atas materi yang telah disampaikan pada hari ini mengenai bertakwa dan bersyukur sebagai hasil dari ibadah puasa. Perlu diketahui teman-teman bahwa takwa bukan predikat yang bisa kita dapatkan dengan berpangku tangan saja, tapi juga kita harus kejar. Kita harus kejar itu dengan niat yang tulus, dengan ibadah yang sungguh-sungguh dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa juga bersyukur, kita juga selain mengucapkan kita juga harus bertindak. Baik, demikian pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, sobat akuntan sudah nonton. Mungkin kalau kelewat bisa melihat tontonan ulangnya ya di YouTube IAI Jatim TV, dan juga terima kasih Bapak Ibu pengurus yang sudah join dan rekan-rekan manajemen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan itu yang baik adalah dari Allah, yang kurang adalah karena kebodohan saya sendiri. Jadi mohon dimaafkan karena saya belum pada level ustadz, jadi kalau ada salah-salahnya ya mohon dimaklumi gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.